الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسول كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah tiada hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tiada hentinya terus kita rasakan hingga detik ini. Terlebih nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua akan selalu kita syukuri dan selalu ditambah Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan dijauhkan daripada golongan hamba-hambanya yang mendapatkan azabnya yang pedih karena mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para kita semua hadirin jemaah salat Jumat sekalian. Mudah-mudahan nantinya kita nantikan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Izinkan saya selaku khatib pada kesempatan ini mengajak diri saya pribadi khususnya dan seluruh jamaah salat Jumat sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya, meninggalkan dan menjauhi semua larangan-larangannya dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesabaran dan dengan penuh keikhlasan dalam hati kita semua. Mudah-mudahan Allah ridha dengan amal ibadah yang kita lakukan, mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 golongan yang dikhawatirkan Rasulullah, manusia hidup di akhir zaman. Sekarang ini kita telah berada di akhir zaman. Begitu cepat waktu berlalu meninggalkan kita semua. Hari ini kembali kita dipanggil Allah iman kita untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid yang penuh barakah ini. Artinya kita sudah berada di akhir zaman, sudah diangkat Allah keberkatan waktu. Waktu yang begitu cepat ini mudah-mudahan menyadarkan kita untuk selalu introspeksi diri kita, untuk selalu menyiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin cepat waktu berlalu, semakin cepat ajal akan menjemput kita semua. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan di antara 3 golongan yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia hidup di akhir zaman. Yang pertama yaitu adha'us shalah, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu salat. Orang Islam namun tidak mengerjakan ibadah salat. Kemudian yang kedua, wattaba'us syahawat, yaitu orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya. Bukan dia mengendalikan hawa nafsunya, akan tetapi dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Kemudian golongan yang ketiga yang sangat mengkhawatirkan kita, mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak kita, yaitu orang-orang yang sudah melupakan Al-Quran, orang-orang yang tidak mau lagi mengajarkan Al-Quran dan tidak mau lagi belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada 3 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Anak yang Allah berikan kepada kita merupakan amanah dari Allah yang harus mendapatkan perhatian dari orang tuanya secara serius, terutama dalam hal pendidikan mereka, agar kelak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Marilah kita tanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang luhur sedini mungkin agar mereka menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia yang sanggup mengatasi tantangan kehidupan di zamannya nanti. Karena mereka akan hidup di suatu zaman yang bukan sebagaimana zaman yang sekarang ini. Kalau kita perhatikan saat ini, kita merasa sangat prihatin dengan munculnya beberapa kasus yang menimpa generasi muda di tanah air kita ini,
di mana pada usia yang masih belia, bahkan masih dalam kategori anak-anak, mereka telah terjadi perilaku-perilaku yang tidak lagi sebagai bentuk kenakalan pada umumnya, melainkan sudah menjurus pada perilaku kriminal. Padahal kita tahu bahwa mereka adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan kita, generasi yang akan menjadi bagian dari potret tanah air Indonesia di masa yang akan datang. Mereka lah yang nantinya sebagai generasi Islam yang akan meneruskan perjuangan Islam dari Rasulullah SAW. Realitas ini harus kita sikapi secara serius, karena jika tidak, maka kiranya bukanlah suatu hal yang mustahil kasus-kasus seperti itu akan menjalar dan menjangkiti mengenai lingkungan kita sendiri. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita kembali kepada konsep ajaran agama Islam yang memandang anak sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, diperhatikan dengan sungguh-sungguh, khususnya dalam hal pendidikan dan juga mengenai hal yang lainnya. Memang di zaman sekarang tantangannya begitu besar dan berat. Mendidik anak ibarat menggiring domba di tengah kawanan serigala. Sedikit lengah, habislah domba akan dimangsa oleh serigala tersebut. Dalam usia-usia di mana mereka yang belum stabil dan belum pula memiliki ketahanan, mereka masih dalam proses mencari bentuk dan sangat mudah sekali terpengaruh oleh teman-teman dan lingkungan mereka. Mereka akan mencari alternatif yang mereka jumpai di sekitarnya, yang sering sekali mengesampingkan pertimbangan moral mereka. Maka kita harus hati-hati dalam menawarkan figur-figur yang akan menjadi pilihan mereka. Sebagai orang tua harus benar-benar mampu memberikan alternatif terbaik agar kepribadian yang mereka miliki akan juga baik. Dan harus disadari benar bahwa dalam hal ini orang tualah memiliki peranan yang tidak saja besar tetapi juga menentukan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, adapun ia akan menjadi Yahudi atau Nasrani tergantung orang tuanya dalam mendidik dan mempengaruhinya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kaitannya dengan pendidikan anak-anak atau putra-putri kita Islam, para ulama menyatakan bahwa kewajiban yang pertama kali bagi orang tua adalah menanamkan akidah tauhid. Maka langkah pertama kali bagi orang tua yang merupakan kewajibannya sebagai orang tua adalah mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, serta mengajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini tidak selalu harus ditempuh dengan memberikan pelajaran formal dalam forum khusus atau tertentu, namun bisa kita tempuh dengan memasukkan ke dalam bentuk budaya perilaku kita sehari-hari. Sebagai contoh adalah dengan mengajarkan bacaan basmalah dan alhamdulillah serta doa-doa ringan sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu yang baik dalam aktivitas kesehariannya. Di samping inilah nilai-nilai ketuhanan seperti disebutkan di atas, juga pendidikan yang harus sejak dini ditanamkan pada anak-anak adalah kesadaran akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Murus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Suruhlah anak-anak yang mengerjakan salat, suruhlah anak-anak mengerjakan salat ketika telah berusia 7 tahun, dan ketika sudah sampai usia 10 tahun pukullah yang tidak membahayakan karena meninggalkan salat. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, memperhatikan hadis tersebut di atas jelaslah bagi kita tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita mengenai kewajiban-kewajibannya ketika anak-anak telah mencapai usia 7 tahun, di mana-mana anak sudah memasuki usia tamyiz. Orang tua sudah harus memerintahkannya melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Berarti pula bahwa sebelum menginjak usia tersebut, kita selaku orang tua dituntut untuk mengajarkan tentang segala hal yang bertalian dengan kewajiban salat, seperti tata cara berwudu, mengenai najis dan hadas. Hal yang tak kalah pentingnya dalam pendidikan anak-anak kita yaitu adalah keteladanan yang baik dari orang tuanya, ayah bundanya, di lingkungan sekitarnya, mengingat kondisi anak yang cenderung ingin meniru setiap perilaku yang terlihat di dalam lingkungannya, sementara ia belum mengerti tentang baik dan buruk, belum memahami bahaya yang akan menjerumuskannya ke dalam jurang kenistaan. Maka perhatian orang tua sebagai orang tua yang paling dekat dengan anak-anaknya haruslah selalu memperhatikan aspek etika dan moral agama. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada prinsipnya ada beberapa hal yang menjadi hak anak kita, yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua. Yang pertama, orang tua berkewajiban memberi nama anak dengan nama yang baik dan terpuji. Kemudian yang kedua, menanamkan akidah dan akhlak kepada putra-putri kita semua. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kecintaannya pada Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi pegangan hidup bagi orang yang beriman. Kemudian yang keempat,
jika putra-putri telah dewasa, telah berkemampuan, maka kewajiban berikutnya sebagai kita orang tua ini adalah menikahkannya dengan pasangan yang beriman dan berbudi pekerti yang baik. Memperhatikan sekilas gambaran di atas, sebagai orang tua kita harus sadar bahwa betapa besarnya tanggung jawab kita yang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini berupa anak kita ini. Maka sangat disayangkan jika terjadi salah asuh sehingga tumbuh menjadi generasi yang bukan lagi harapan namun malah menjadi beban. Penting juga diperhatikan bahwa pendidikan anak kita jangan sampai hanya terbatas mengisi otaknya, tetapi jiwanya harus diisi dengan nilai-nilai spiritual religius sehingga kelak di samping intelek juga alim dan berbudi yang luhur. Sangat disesalkan adanya sementara orang tua yang memiliki perhatian besar tentang kepandaian anaknya, kecerdasan dan keterampilan anaknya, namun tidak memiliki perhatian yang memadai tentang kondisi jiwa anak kita serta pendidikan rohaninya. Terlebih lagi dengan orang tua yang tidak memiliki perhatian pendidikan, membiarkan anaknya tanpa mengarahkan atau bahkan hanya menjejalinya dengan materi belaka tanpa kasih sayang, dan jiwanya tidak diisi dengan nilai rohani keagamaan. Ketika kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kita ini. Sebagaimana besar anak-anak yang bermasalah bahkan sampai membuat kewalahan orang tuanya adalah oleh karena lingkungan sekitarnya yang tidak mendukung. Anak-anak yang jiwanya tidak tersentuh dan tidak terisi oleh moral keagamaan yang memadai ini, sebaliknya anak-anak akan mendapatkan pendidikan moral yang rohaninya cukup di samping intelijensianya, akan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, bermoral dan setiap aktivitasnya dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kapasitas kita sebagai orang tua sudah seharusnya memperhatikan pendidikan anak-anak kita, dan pendidikan yang diterima anak-anak kita dari orang tua lah yang akan menjadi dasar pembinaan kepribadian anak. Dengan kata lain, orang tua jangan sampai membiarkan pertumbuhan anak berjalan tanpa bimbingan atau diserahkan pada guru sekolah saja atau pembantu rumah tangga. Inilah kekeliruan yang dapat terjadi dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Hal yang tidak boleh kita lupakan adalah jangan sampai kita selaku orang tua meninggalkan generasi anak-anak kita yang lemah di belakang kita nanti kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita merenungkan betapa pentingnya anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan soleha bagi kehidupan kita, terutama setelah kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, sebagai yang tertuang dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak Adam meninggal maka putuslah pahala amalnya kecuali 3 hal, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita keturunan dan generasi yang soleh dan soleha, serta menganugerahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua untuk dapat mencapai kedamaian, kebahagiaan, hidup baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, umur yang barakah, memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang halal dan thayyibah, yang penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan hidup kita ini dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan kita semua mati dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.